lagi anak-anakku, semoga tetap sehat, semangat, dan rahmat Tuhan selalu berlimpah bagi kita semua. Hari ini materi pembelajaran kita pada tema 8 dengan judul daerah tempat tinggalku, dan subtema 3-nya bangga terhadap daerah tempat tinggal. Maka ini adalah pelajaran PPKN dengan judul keragaman karakteristik individu, yaitu KD 3.3. Jadi materi kita sekarang pelajarannya tentang keberagaman karakteristik individu. Keberagaman itu adalah keanekaragaman. Ibaratkan kalau di hadapan kita itu ada meja makan, terdapat masakan yang beraneka ragam. Ada ayam panggang, ada ikan gulai, ada sayur tauco, ada kerang rebus, dan lain-lain. Itulah yang namanya keanekaragaman. Jadi, mengenai masalah karakteristik, itu adalah sifat khas yang sesuai dengan perwakilan. Sifat khas ini bisa kita sebut dengan ciri khusus yang membedakan antara A, B, C, dan lain-lain. Jadi A dan B mempunyai ciri terkhusus, ciri tersendiri. C dan si A juga mempunyai perbedaan tersendiri. Makanya disebut dengan karakteristik, sifat khas. Maka secara sudut pandangnya itu, karakteristik itu dibagi atas 2 sudut pandangnya. Yang pertama, bila dilihat secara universal. Universal itu adalah secara umum. Ayo kita bayangkan dulu, anak-anak. Karakteristik secara umum berarti secara keseluruhan. Jadi kita ambil satu contoh itu tak jauh-jauh dari lingkungan hidup kita, yaitu negara kita Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu memiliki karakter ciri khas yang dapat dilihat secara keseluruhan. Apa itu yang dapat dilihat secara keseluruhan? Yaitu di Indonesia terdapat keanekaragaman agama. Ayo sebutkan agama saja, agama apa saja? Kita tahu ada agama Kristen, agama Buddha, agama Islam. Ayo sambungnya nak, biar ingatkan kembali agama apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat sukunya, pakaian adatnya, bahasa daerahnya. Semuanya ini yang dilihat secara keseluruhan itu sangat jelas ada di sekitar tempat tinggal kita. Coba kita lihat ke tetangga kita di depan, tetangga rumah kita. Pasti mungkin agama dia dengan agama kamu berbeda. Contohnya seperti ibu guru. Ibu guru Katolik. Di depan rumah ibu guru itu agamanya Islam. Itu yang pertama. Mengenai masalah ciri khas yang nampak secara umum. Kemudian dari segi sukunya, saya suku Batak. Tetangga saya itu suku Jawa. Walaupun istri tetangga saya itu adalah suku Batak juga. Kira-kira gitu maksudnya nak.
yang dekat dengan lingkungan kita. Masih satu negara, ruang lingkup negara, yaitu negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat kita lihat lagi, kita buktikan pembuktiannya. Secara keseluruhan di Indonesia, di saat Hari Besar Nasional. Nah, ini sangat jelas. Terutama pada Hari Sumpah Pemuda. Untuk di zaman modern ini, yang bisa kita lakukan untuk menampilkan keragaman karakteristik itu adalah bahwa orang melaksanakan, orang yang ikut serta dalam Hari Besar Nasional itu akan memakai atau menggunakan pakaian adat. Pakaian adat inilah yang menandakan bahwa Indonesia memiliki keragaman universal. Inilah dia tentang karakteristik secara universal di Indonesia. Ingat, itu di Indonesia, bukan di dunia. Itu dia, ya. Sekarang yang kedua, karakteristik secara individu. Karakteristik secara individu itu adalah karakteristik secara pribadi, satu-satu orang. Oke? Satu-satu orang, one by one. Contohnya, ini Ibu kasih satu contoh sampel. Kita kenal sama kedua ibu ini. Yang ini adalah Mem Rait. Hello, good morning. Dan ini adalah Miss Siska. Oke, mari kita pandang mereka. Tadi Ibu bilang karakteristik itu yang secara individu itu adalah secara pribadi. Mem Rait dan Miss Siska. Oke, mari kita lihat apa perbedaannya. Kita lihat dulu dari segi rambutnya. Oke, segi rambut Mem Rait itu rambutnya lurus loh, nah. Ini dia lurus, oke. Sedangkan Mem Siska dia agak bergelombang. Nah, dan ini bukan dibuat-buat, memang sudah itulah dia dari keluarganya. Warna kulit, oke. Kalau dilihat warna kulit Mem Siska itu lebih putih daripada warna kulit Mem Rait. Itu ciri yang kedua, karakteristik ciri khusus yang kedua. Yang ketiga adalah tinggi badan. Miss Siska lebih tinggi daripada
Dan yang satu lagi yang lebih menjelaskan bahwa perbedaan antara mem sirait dengan mem siska adalah mengenai masalah suara. Artinya, kalau mem sirait bersuara dari jauh, orang yang kenal dengan mem rait pasti dia katakan, oh itu adalah mem sirait. Itu dia. Inilah kalau dilihat dari secara karakteristik individu pribadi, dan juga semua individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya. Terima kasih atas contohnya Mrs. K sama Mem Rait. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baik, kita jelaskan lagi ke sini. Nah, itu karakteristik secara individu itu dapat juga kita lihat di lingkungan keluarga. Artinya begini anak-anak, kenapa ibu katakan di dalam lingkungan keluarga? Kalau di dalam lingkungan keluarga itu, walaupun karakteristiknya berbeda, tetapi ingat kata tetapi ini juga mempunyai persamaan individu. Contohnya adalah warna kulit yang sama. Kemudian mata, bentuk mata yang sama. Kemudian rambut. Yang sama. Inilah dia. Kalau dilihat di lingkungan dalam keluarga, berarti kembali lagi kepada kita secara universal tadi. Walaupun setiap orang itu berbeda-beda, ternyata memiliki persamaan. Contohnya, suku bangsa Batak terbagi-bagi. Ada Batak Toba, Simalungun, Karo. Ada persamaannya sedikit, mungkin dalam logat bahasanya. Ini dia. Kalau kita lihat dari sudut antara suku A dengan suku B, secara individunya. Nah, itu dia. Kalau tadi secara individu kan pribadi, setiap pribadi walaupun berbeda tetapi juga mempunyai persamaan. Mudah-mudahan karakteristik ini universal dan karakteristik individu kita dapat mengerti. Baik, mari kita lihat sini. Kita sudah tahu apa itu karakteristik universal. Apa itu individu? Maka kita lihat manfaatnya. Ya, manfaat karakteristik itu sangat banyak, tapi keempatnya ini sangat perlu, sangat penting untuk diketahui. Yaitu ternyata
karakter yang berbeda itu, keragaman karakteristik itu bisa melengkapi kekurangan. Kemudian tukar ide, tukar pendapat. Kemudian maka supaya manfaat karakteristik itu berguna secara universal dan juga terlebih kepada individu, maka kita harus lakukan adalah yang pertama sekali adalah mencintai produksi sendiri. Apa produksi sendiri itu? Mungkin contohnya adalah batik. Batik itu adalah buatan Indonesia dan sangat resmi diumumkan di dunia internasional, batik itu milik Indonesia. Maka pakailah pakaian batik itu. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua adalah tetap gunakan bahasa Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia. Ini dia yang berhubungan dengan mencintai produksi sendiri. Ya. Kemudian kita harus bangga akan keragaman budaya yang kita miliki. Kita tidak hanya bangga, aku suku Batak, aku bangga jadi Batak. Tapi kita nggak pernah menyanyikan lagu daerah Batak. Atau mungkin kita malu menunjukkan kebudayaan Batak. Nah, setelah kita bangga dengan kebudayaan Batak, identitas suku Batak kita itu, maka kita juga ingat harus mempelajari keragaman budaya yang ada. Maksudnya keragaman budaya yang ada itu adalah kebudayaan yang lain. Maka disinilah nampak bahwa kita ada